Silakan duduk, Tuhan memberkati. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi saudara-saudara. Tuhan memberkati baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah online pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Minggu lalu kita mendengarkan berita firman tentang selamat di dunia dan selamat di sorga. Semua ingin, ya, tapi tidak boleh lupa bahwa kita punya kewajiban, hak kita menerima sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Selamat di dunia, selamat juga di sorga. Tapi Tuhan juga mau kita punya kewajiban, yaitu untuk melakukan kewajiban kita kepada Tuhan dan melakukan kewajiban kita kepada sesama. Hari ini kita melihat satu tema yang berbeda. Saudara-saudara, kenapa ada orang mau olahraga? Kenapa? Supaya sehat badannya, kuat jiwanya, dan juga panjang umurnya. Tapi tidak sedikit loh orang olahragawan mati di tengah lapangan. Saudaraku, maksudnya cari sehat, ternyata mati di tengah perjalanan. Kenapa ada orang mau diet, nggak mau makan sembarangan? Ya, ini jangan, itu jangan, ini jangan, itu jangan. Hidup ini susah ya. Dulu miskin, ingin makan semua, tapi tidak ada yang bisa dimakan. Sekarang sudah punya uang, mau makan semua, tapi tidak boleh karena sakit penyakit. Jadi saudara-saudara, mau diet supaya sehat badannya, juga agar panjang umurnya. Demikian kenapa ada orang mau minum vitamin. Ada orang kalau sudah punya duit itu vitaminnya itu teratur. Ya, A, B, C, D sampai Z, saudara. Ya, baik, tidak salah. Kenapa? Karena ingin sehat dan panjang umurnya. Kenapa orang sakit ke dokter? Kenapa orang sakit minum obat? Supaya sehat badannya dan panjang umurnya. Panjang umur secara lahiriah itu perlu. Tapi banyak orang kurang memperhatikan panjang umur secara rohani. Pernahkah kita memikir ibadahku panjang umurnya? Pernahkah kita memikir pelayananku panjang umurnya? Hanya waktu kecil aku ke gereja, pemuda aku ke gereja, dewasa aku hilang. Dulu aku pelayanan, sekarang Tuhan mau kita panjang umur, baik yang lahiriah maupun yang rohania. Mari kita membaca itu di dalam Ulangan 17 ayat yang ke-20. Mari kita berdiri bersama-sama, kita membaca Ulangan pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Yang punya Alkitab, yang bawa Alkitab bisa dibuka Alkitabnya. Yang tidak sempat bawa bisa lihat screen di depan kita. Ayat yang ke-20 kita baca bersama, 2, 3. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Tuhan katakan, kalau kau sampai ke tanah perjanjian Kanaan, dan engkau telah mengangkat seorang raja untuk memimpin orang Israel, karena Musa kan mati, lalu diganti Yosua, Yosua juga mati, lalu diganti oleh hakim-hakim juga mati, lalu tidak ada orang lagi yang memimpin. Lalu mereka minta raja untuk menjaga dalam satu negara bernama Israel. Lalu pesan Tuhan disampaikan oleh Tuhan melalui Musa dan oleh Yosua. Kalau engkau telah menjadi raja, ingat baik-baik, jangan kau tinggi hati karena engkau penguasa, lalu menginjak-injak rakyat jelata, dan jangan engkau menyimpang ke kanan ke kiri terhadap firman Tuhan, supaya panjang umurmu memerintah engkau dan anak-anakmu. Hari ini kita lihat satu tema tentang agar panjang umurnya. Umur manusia, bisa panjang, lebih panjang, diperpanjang, bisa bertambah, berkurang. Ini umur manusia. Ada standar yang Tuhan sudah beri. Standar umur manusia rata-rata dibuat 70 tahun dan Alkitab menulis itu. Ya, bisa lebih, bisa kurang. Minimal kita minta standar. Kalau boleh lebih, tentu ada alasannya. Kenapa?
mau lebih. Saudara, dan Tuhan mau secara biologi umur kita bertambah. Ada banyak Alkitab mencatat orang-orang yang ditambah umurnya oleh Tuhan. Raja Hizkia umpamanya sudah sakit dan mau mati. Dipesan untuk berpesan kepada semua keluarga kerajaan. Berpesan karena aku sakit mau mati dan tidak akan lagi sembuh. Saudara-saudara, lalu dia menangis kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab tangisannya melalui Nabi Yesaya. Doamu didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan menambah umurmu 15 tahun lagi. Tuhan mau kita umurnya dipertambah, umurnya diperpanjang. Yang lahiria juga yang rohania. Tentunya Tuhan mau. Dan kita juga mau untuk umurnya ditambah. Saudara-saudara, pertanyaannya untuk apa sih umur Tuhan tambah? Ya, kalau umur ditambah tidak cinta Tuhan, buat apa umur itu tambah? Kalau umur ditambah tapi tidak berguna buat Tuhan, untuk apa umur itu ditambah? Mari kita membaca pendahuluan kita di dalam Ulangan 11 ayat yang ke-12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasi negeri Kanaan itu dari awal tahun sampai akhir tahun. Untuk apa Tuhan mau kita panjang umur dan umur dipertambah oleh Tuhan? Supaya kita menikmati dan mengalami janji-janji Tuhan. Bukankah Tuhan yang berjanji, aku yang berperang ganti kamu? Kitab Keluaran perlu dibaca khususnya buat kaum muda yang akan ikut ibadah outbound, ibadah lapangan pada tanggal 14 April tentang Exodus. Ya, kita belajar dari kitab Keluaran. Untuk apa Tuhan mengeluarkan dari Mesir di perjalanan sampai ke tanah Kanaan? Ya, supaya kita mengalami Tuhan tidak hanya dinyanyikan itu dia dahsyat, Tuhan tidak hanya dikatakan dia ajaib, tapi Tuhan benar-benar dahsyat bagi orang yang percaya. Dan Tuhan mau kita mengalami. Yang setuju katakan, dia tidak hanya menjadi Yesus yang historis. Oh, dulu Yesus ajaib, dulu Yesus dahsyat, dulu Yesus luar biasa. Itu adalah Yesus yang historis. Tapi Yesus tidak pernah hanya berhenti waktu dulu. Karena Alkitab mencatat Yesus tidak berubah. Baik dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Dia dahsyat, dia ajaib, dia luar biasa. Agar kita panjang umur untuk menikmati janji Tuhan. Haleluya. Luar biasa saudara-saudara. Ya, dari suatu negeri yang dipelihara Tuhan. Apa itu? Ya, dari awal sampai akhir tahun. Apa itu? Tuhan mau kita mengalami. Ya, kekristenan bukan hanya katanya orang. Kekristenan bukan hanya orang lain yang mengalaminya. Tapi kekristenan Tuhan mau kita mengalami. Haleluya. Sebab itu kalau ingin mengalami panjang umur dan menikmati apa yang Tuhan janjikan hidup di dunia ini, ada harga yang mesti dibayar. Mari kita lihat untuk apa, bagaimana sekarang saudaraku bisa umur panjang, yang jasmania maupun yang rohania. Yang pertama, kita membaca kembali Ulangan 17 tadi, ayat yang ke-16 dari konteks pembacaan kita. Bagaimana agar kita panjang umur? Oh, tidak kebetulan. Oh, bukan nasib saya pendek umur. Oh, bukan suratan saya tidak panjang umur. Oh, tidak. Tuhan tidak pernah berbuat itu. Tuhan melakukan tergantung bagaimana kita. Bagaimana saya. Kalau ingin umur kita diperpanjang oleh Tuhan, tentu ada harga yang mesti dibayar. Yang pertama, kita baca ayat 16. Janganlah kalau raja itu sudah diangkat di antara bangsa Israel, ia lalu memelihara banyak kuda. Jangan ia mengembalikan orang Israel ke Mesir dengan mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman, janganlah sekali-kali, apalagi 2 kali, kamu kembali ke jalan ini lagi. Kalau sudah keluar, jalan yang telah kau lalui, jangan balik dari jalan ini lagi. Apa ini saudara? Apa itu maksudnya saudara?
Ya, bukan kita tidak boleh jalan yang sudah kita jalani, tapi secara rohani tentunya. Jangan lewat jalan ini lagi, yang sudah pernah engkau jalani, yang penuh dengan pemberontakan, yang penuh dengan melawan akan Tuhan. Dari 603.550 orang, jalan yang telah dijalani semua mati. Semua mati. Hanya Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefuna yang masuk ke tanah perjanjian, lalu menikmati apa yang Tuhan lakukan itu baik adanya. Yang pertama ini kita lihat, kalau ingin Tuhan tambahkan umur kita, ya, yang jasmania dan yang rohania. Yang pertama, tinggalkan hidup yang lama. Jangan Kristen namanya, tapi hidupnya lama. Tidak boleh. Itu yang tidak membuat panjang umur kita. Saudara-saudara, makanya kenapa ada peristiwa-peristiwa dulu ke gereja, waktu sekolah minggu, dulu ke gereja, waktu pemuda, dewasa. Tadi pagi saya ngobrol dengan jemaat yang datang sebelum ibadah, jam 6 dia datang, ibadah kita jam 7, saya ngobrol sama dia, Pak masih kerja? Iya, baik. Temanmu yang kerja situ gimana? Om, nanti tanggal berapa ini bulan Juli mau menikah. Wah puji Tuhan, tapi mualaf Om. Dulu ke gereja kita, mamanya marah-marah. Sampai saya dimusuhi. Karena dia mamanya Katolik, anaknya harus dia ikut Katolik. Ke gereja kita enggak boleh. Nah sekarang anakmu mualaf gimana? Kok boleh? Mana lebih baik? Mana lebih baik, ke gereja Protestan Pantekosta atau jadi mualaf? Saudara-saudara, lalu saya merenung. Ingat ini, saya dan saudara-saudara. Jadi Kristen itu dimusuhi dunia. Tuhan berkata, dalam dunia kamu dimusuhi, kamu menderita. Engkau bagaikan domba di antara serigala. Baik jemaat termasuk pendeta. Kita dimusuhi setiap saat mau dimakan dan ditelan. Itu resiko karena ikut Tuhan. Mengerti itu, tapi tidak ada usaha deket Tuhan. Enggak kuat. Ke gereja enggak. Kau niki dimusuhi lo. Diperlakukan tidak adil. Kristen, enggak diterima. Karyawan di PHK. Saudara-saudara, kita ini diperlakukan tidak adil di dunia ini. Tidak apa-apa karena Kristus. Tapi ada usaha yang dekat dengan Tuhan. Tidak dekat dengan Tuhan, lemah kita, kalah kita, dan pasti tidak akan panjang umur rohani kita. Tidak sedikit orang Kristen yang sudah mengalami begitu. Ya, di dunia dimusuhi, dibenci, dan disakiti. Tapi tidak ada usaha dekat dengan Tuhan. Lambat atau cepat akan jadi mualaf. Akan jadi mualaf. Dan itu paling enak. Jadi mualaf itu tidak ada musuhnya. Kerja nyaman. Kerja lancar. Tidak ada musuhnya. Saudara-saudara, kenapa kita mau berbakti sama Tuhan walaupun dunia membenci kita? Karena kita tahu di dalam Kristus ada keselamatan. Yang setuju katakan, hanya di dalam Yesus, tidak ada lain di tempat yang lain. Hanya di dalam Dia, di bawah kolong langit yang namanya memberikan keselamatan. Namanya Yesus. Ngerti ini, kita mesti berusaha mendekatkan diri sama Dia. Supaya waktu dunia membenciku, dunia memperlakukan aku tidak adil, aku tidak goyah, aku tetap kuat di dalam Tuhan. Nah pesan ini, tinggalkanlah hidup yang lama. Jangan lewat jalan ini lagi. Jalan ini sudah lama. Yang lama sudah tidak laku, yang sudah tidak laku ini sudah mati. Setelah tinggal di tanah Kanaan, ini Tuhan pesankan, jangan sekali-kali kembali ke Mesir. Ya, jangan lewat jalan ini lagi. Saudara-saudara, kenapa? Akan membuat pendek dan tidak panjang umur kita. Lihat saja saudara-saudara, kita kan ingin usaha kita panjang umurnya. Amin. Kita inginkan suatu keluarga kita panjang umurnya. Tidak ada lain cara. Bukan otomatis kalau saya menikah panjang umurnya. Ini Frere Ferdi mau menikah. Kendel. Padahal menikah itu penuh dengan resiko. Lanjut atau? Lanjut?
Ada calonmu di sini datang? Orang menikah itu orang yang paling nekat. Hidup sendiri saja bermasalah. Hidup berdua tambah masalah. Tapi jangan takut, ada Tuhan di tengah-tengahmu. Itu yang membuat suami cakap, istri jadi cakap. Sebab itu setelah menikah mesti setia. Bekal firman Tuhan dibutuhkan oleh kita. Tanpa firman Tuhan semua keluarga resiko pecah di tengah jalan. Termasuk keluarga pendeta. Saudara pikir tidak ada masalah? Ada. Masalah apa bisa jadi masalah besar? Termasuk sidang jemaat. Tetap sebab itu saudara, jangan jalan di jalan yang telah engkau lewati. Ya, selain tidak membuat umur kita panjang, ya selama umur kita di dunia, juga membuat hidup ini tidak berguna. Ya, mari kita lihat Filemon 11. Dahulu aku tidak berguna, sekarang aku berguna. Seorang bernama Onesimus dimasukkan dalam penjara karena hidupnya tidak berguna. Tidak berguna buat sesama, tidak berguna buat Tuhan. Makanya oleh majikannya bernama Filemon dimasukkan dalam penjara. Di dalam penjara ketemu dengan Paulus. Ketemu dengan Paulus yang dipenjara karena firman Tuhan. Di dalam penjara Paulus cerita tentang kasih Tuhan, cerita tentang firman Tuhan. Lalu waktunya Onesimus keluar, Paulus tulis surat kepada majikannya bernama Filemon. Ya, Filemon, terimalah Onesimus. Memang dulu dia tidak berguna. Ya, dulu memang tidak berguna sehingga dia berbuat jahat dalam pekerjaannya. Tapi sekarang setelah ketemu Yesus dalam hidupnya, ia berguna bukan cuma kepadamu, berguna juga kepada Tuhan. Sebab itu orang Kristen, kalau sudah jadi Kristen harus bisa berguna untuk keluarganya. Berguna untuk sesama umat manusia, khususnya berguna buat Tuhan. Secara lahiriah, saudaraku, orang yang tidak meninggalkan hidup yang lama mungkin masih bisa berguna. Koruptor masih berguna bagi keluarganya. Robin Hood, dia merampok, membunuh orang, tapi berguna untuk kampung halamannya. Kita lihat saudara, orang yang tidak lahir baru masih berguna. Kita lihat, tapi tentunya bukan untuk Tuhan. Tentunya bukan untuk Tuhan. Ya, namun secara rohani kalau tidak meninggalkan hidup yang lama, pasti tidak panjang umurnya. Umur apa? Ibadahnya tidak tahan. Saudara, orang Kristen yang tidak tinggalkan hidup lama, tidak kerasan di gereja. Kenapa? Kenapa? Soku, kena terus. Ngomong kesetiaan, tertempelak. Dengar khotbah tentang kekudusan, tertempelak. Dengar firman Tuhan tentang kebenaran, aku tidak benar hidupku, tertempelak. Wow, tidak tahan kalau tidak tinggalkan. Kita ini masih bisa salah, kita masih bisa gagal, tapi tidak boleh terus gagal. Tinggalkan jalan yang lama yang telah aku jalani. Supaya aku panjang umurnya. Pelayanan juga begitu. Kenapa dulu WL, sekarang kok yang tahu gembalanya? Sebab itu jangan jemaat tanya. Makanya ada banyak jemaat terus pindah ke gereja lain, ditampani lalu pelayanan. Ngawur. Ngawur. Kalau ada orang datang di gereja kita, baik. Tidak ditolak, diterima. Tapi tidak ujuk-ujuk terus pelayanan ya. Gak boleh. Gak boleh. Kenapa di gerejanya dia tidak diberi pelayanan? Yang tahu gembalanya, yang tahu pendetanya, kenapa tidak dikasih? Tentu masih ada di jalan yang lama. Masih ada di jalan yang lama. Sehingga menjadi penghalang untuk dia maju dalam pelayanan. Kadang-kadang demi mempertahankan jalan hidup yang lama, dia rela tidak ikut pelayanan. Wah, rugi saudara. Rugi. Pernah saya katakan sama ibu bapak semuanya, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah yang ikut acara hari ini streaming. Uang yang Tuhan beri lewat kita kerja, berkat, saudara, kita kumpul untuk anak cucu, itu betul, itu baik, itu benar. Tapi buat kita apa? Ya, buat kita apa? Rumah, halaman, harta yang kita kumpul buat anak cucu sebagai warisan, itu perlu, itu harus.
Dan itu tidak salah dan itu baik. Pertanyaannya untuk engkau yang telah membanting tulang, engkau dapat apa? Engkau dapat apa? Saudaraku, tapi kalau uang itu sebagian kau berikan buat Tuhan, itu yang jadi milikmu. Yang anakmu tidak bisa ambil, yang anakmu tidak bisa mewarisi, kecuali kita sendiri waktu ketemu Tuhan. Dan dia berikan, inilah upahmu, inilah pahalamu, inilah ganjaran yang telah kau lakukan. Dan itulah harta kita. Saudara-saudara, jadi Tuhan mau kita panjang umur, supaya kita tinggalkan hidup yang lama. Agar kita menikmati janji Tuhan dan lama umur di dunia ini. Dan menjadi berguna. Haleluya. Banyak orang tidak berguna, tidak usah ditanya banyak. Tidak usah ditanya banyak. Jalannya masih jalan yang lama. Jalannya masih jalan yang tidak baru. Bukankah Alkitab berkata di dalam Kristus yang lama sudah lenyap, yang baru sudah terbit. Haleluya. Makanya kita tidak mampu. Kita butuh firman Tuhan untuk menguatkan kita. Kita butuh Roh Kudus untuk memampukan kita. Ada on the track, jalan yang Tuhan mau. Supaya kita tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Panjang umur menikmati janji Tuhan sementara hidup di dalam dunia ini. Ini yang pertama, saudara-saudara, tinggalkan hidup yang lama. Kalau ingin panjang umurmu, termasuk saya. Kalau saya ingin panjang umur pelayanan saya, tidak hanya jemaat pendek umur pelayanannya, tidak sedikit pendeta juga pendek umur pelayanannya. Bukan tidak bisa berkhotbah, bukan tidak punya jas dan dasi dalam pelayanan, tapi karena tidak tinggalkan hidup yang lama, Tuhan berhentikan di tengah jalan. Raja pertama Israel bernama Saul, bukan? Baru 2 tahun dia memerintah, Tuhan bilang apa? Aku tidak butuh lagi dia jadi raja. Aku sudah mendapatkan seorang yang berkenan di hatiku untuk menggantikan dia. Daud bin Isai namanya. Saudaraku, Tuhan yang berdaulat. Dia berkuasa untuk mengganti dan mencalonkan dan mempromosikan. Rohani juga begitu. Ya, Tuhan ingin kita panjang umur supaya kita semua berguna buat pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Sampai usia tua. Lihat waktu Yesus lahir ada laki dan perempuan. Yang laki namanya Simeon. Umur sudah tua tapi tetap ada dalam rumah Allah. Seorang lagi perempuan namanya Hana. Umur sudah 84 tahun. Ditulis Alkitab tidak pernah berhenti berdoa. Tidak pernah berhenti berpuasa dalam ibadah. Akhirnya ketemu Yesus secara fisik. Waktu Yesus dibawa oleh orang tuanya. Ditabiskan ya di rumah Allah. Lalu mereka ketemu. Kita tentu tidak ingin ketemu Yesus secara lahir bayi lagi. Tapi kita menanti Yesus yang sebagai mempelai laki-laki sorga. Yang akan datang menjemput kita. Dan itu luar biasa. Ini yang pertama yang kita harus buat. Jangan lewat di jalan yang sama. Tinggalkan jalan yang lama dan jalanlah yang baru. Di jalan hidup yang baru. Agar panjang umurmu. Yang kedua, ayat berikutnya. Pasal 17 ini, ayat 17. Juga janganlah raja itu punya banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun jangan dikumpulkan terlalu banyak. Wih, kalau engkau sudah jadi raja, hati-hati. Pemimpin, raja itu pemimpin satu bangsa. Ya, suami itu pemimpin dalam keluarga. Kalau engkau sudah jadi pemimpin di keluarga dan di daerah dan negara itu, jangan punya banyak istri. Punya banyak istri itu berapa? Kalau 5, kalau 10, naik 2, sedikit. Halo, kalau 2, istri. Tidak ada wanita yang mau dimadu. Hanya karena dibawa tekanan dan terpaksa. Ada yang bersaksi kami bisa kumpul satu tempat tidur 4 istri. Wow, luar biasa. Baik semuanya. Tidak ada wanita yang mau dimadu. Hanya karena satu, terpaksa dan tertekan. Lu gak mau? Go out. Lu masih mau? Terimalah. Wow. Saudara-saudaraku,
raja kan berkuasa. Wong lanang kan berkuasa. Saudara, raja kecil, dimanapun kita ada, Tuhan pesan, kalau ingin kau panjang umurmu, haleluya, supaya engkau bisa berguna dan menikmati pemeliharaan Tuhan dari awal sampai akhir tahun. Ya, selain tinggalkan hidup yang lama, yang kedua, perhatikan pernikahan kita. Perhatikan pernikahan kita. Ya, perhatikan pernikahan kita. Kita mesti doa, Tuhan, aku tidak hanya umurku yang panjang, tapi aku juga mau pernikahanku panjang umurnya. Semua rumah tangga bermasalah. Tidak ada rumah tangga tanpa masalah. Tidak ada. Itulah yang membuat resiko pecah di tengah jalan. Pernikahan yang pecah di tengah jalan yang pendek umur bukan karena istrinya tidak cantik, bukan karena suaminya tidak ganteng, bukan karena ekonomi tidak ada. Orang-orang yang pecah di tengah jalan ini mereka cakep, mereka cantik, mereka limpah ruah material. Tapi kenapa pecah di tengah jalan? Kenapa? Karena ini pesan Tuhan, jangan banyak istri. Ya, kalau 2 kan enggak banyak Tuhan. 2 pun terlalu banyak. Tuhan waktu ciptakan Adam 1, Hawanya 1. Karena Tuhan tahu bagaimana perasaan wanita waktu di madu. Tuhan merasakan bagaimana kalau wanita itu di madu. Makanya Tuhan berkuasa menciptakan Hawa 2, tapi Tuhan tidak lakukan itu. Tuhan tidak lakukan itu. Saudara-saudara, waktu Adam tidur, ditidurkan Tuhan, yang diambil oleh Tuhan tulang rusuknya Adam, diambil 1. 1 yang diambil, bukan 2. 1 tulang rusuk dijadikan perempuan, bukan 2, 3. Ini Pak Dokter, ada Ibu Dokter dan saudara yang kerja di rumah sakit. Pak, kalau 1 rusuk diambil masih bisa hidup ya Pak? Masih. Kalau 5, kira-kira? 5 diambil Pak? Tidak ada yang jadi pelindung buat paru-parumu. Tidak ada yang menjadi pelindung untuk jantungmu. Saudara-saudara, kalau Baikut ini makan enak. Kalau ke Bali, besok mau ke Bali ya ibu-ibu, bapak-bapak, ya rekreasi, jangan lupa ke Nuris. Ada Baikut babi segini. Wow. Cuma 200.000. Wow, saudara, rusuk babi. Nuri, di Nuri ya? Nuris. Saya sudah ke sana, Mas Thomas sudah ya? Ajak dong pendetanya. Tapi saya sudah ke sana ya. Saudara, nyaman, leker banget saudara. Wah, makan itu wow saudara. Ya, rusuk babi segini loh saudara. Lu. Saya waktu itu pesen mau 2. Malah yang jual bilang 1 aja Pak. Loh saya kan berdua. 1 aja Pak. Loh kenapa? Takut nggak habis. Ternyata memang sak mini saudara. Dan daging, bukan tulang tok, daging tok. Makanya waktu Tuhan ciptakan Hawa, dia ambil 1 tulang rusuk. 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4. Kalau diambil 4 habis, tidak ada pelindung bagi tubuh dan organ yang dalam tubuh ke manusia kita. Saudara-saudara, kita lihat contoh. Ini contoh bukan buat kita. Tapi peristiwa ini terjadi dan malapetaka yang sedang menanti. Abraham, 3 istrinya. Sarah, Hagar, dan Keturah. Apa lebih baik? Abram bapak orang percaya loh. Waktu itu perjanjian lama, Tuhan tidak kehendaki. Tapi Tuhan serahkan kehendakmu. Kau milih, terserah. Iya, saudara-saudara, Abram 3 istrinya. Waktu Ismail kurang lebih umur 20 tahun anaknya Hagar. Lalu bermain-main dengan anaknya Sarah, istri pertama bernama Ishak. Mamanya Ishak bernama Sarah melihat anaknya diperlakukan kasar oleh Ismail. Lalu istri tua punya kuasa kan? Istri tua punya kuasa. So, ya, dia ngomong sama Abram, Bram, usirin mamai, usirin anaknya.
Kurang ngajar ini orang. Kalau Hagar diusir, mungkin iya Abram masihlah kuat. Tapi anaknya, anak tahu apa? Anak kurang lebih umur 20 tahun waktu itu, si Ismail. So, karena umur 13 tahun, Ishak baru lahir. Jadi kalau Ishak sudah bisa main-main, berarti sudah kurang lebih 20 tahun. Anak diusir. Hatinya papanya gimana? Tapi itulah resiko. Itulah akibatnya. So, pecah dengan linangan air mata. Saudara-saudara, sampai Alkitab menulis, anak itu hampir mati kehausan. Lalu Tuhan menolong Hagar, lalu memberikan air di sumur apa? Ayo, jangan salah jawab. Di sumur apa namanya? Oh, sumur Lahai Roi. Tapi sebelah ngomongnya apa? Zam-zam. Itulah sumber mata air. Alkitab menulis sumur Lahai Roi. Makanya anak saya pertama saya kasih nama Lahai Roi supaya jadi sumur yang memberikan kepuasan dan memuaskan orang yang haus dalam kehidupan rohaninya. Kita lihat Abraham pecah keluarganya. Ya, apakah itu yang dimau oleh kita? Kalau istri suruh pulang mungkinlah. Tapi anak darah dagingku loh ini. Diusir dari rumahku oleh istri tuaku. Gak mau nurut. Oh, sejak itulah laki-laki apa? Saudara, takut istri. Sejak itulah. Sejak peristiwa Abram itulah. Bram, ayo, suruh lari, suruh minggat. Sejak saat itulah laki-laki takut istri. Suami takut istri. Sampai hari ini. Saudara-saudara, lek suami salah kudu takut dong. Halo? Tapi lek gak salah, yo ojo disentak-sentak dong istri. Istri ojo nyentak-nyentak bojomu. Lek bojomu salah, kon rotok keren didik. Pak, piye karepmu, Pak? Bukan untuk pecah, tapi untuk kebaikan. Ya kan? Istri jangan diem aja. Saudara. Kalau suamimu salah, ngomong dong. Firman Tuhan, Pak, jangan loh. Pecah keluarga kita. Hancur rumah tangga kita. Ojo loh. Istri punya hak bicara. Demikian juga suami. Jadi sebetulnya tidak ada yang takut suami dan tidak ada yang takut istri. Semuanya sama-sama takut akan Tuhan. Amin ya. Baik, saudaraku. Kita lihat Yakub istrinya 4. Lea, Rahel, Bilha, dan jangankan istri yang lain rumah, yang lain keluarga, saudaraku, yang tidak cemburu dan mau dimadu. Lea dan Rahel kakak adik. Lea dan Rahel kakak adik diambil Yakub jadi istrinya. Lea sudah punya anak 4. Lihat adiknya belum punya anak, sedang jalan-jalan sama suaminya bernama Yakub. Kakaknya Lea ini marah. Cemburu berat. Joko yang ngoniku bojoku. Dari Rahel, iki ya bojoku. Engkan. Saudara, lihat pecah permusuhan menimpa. Kakak adik loh ini. Bukan perempuan lain dengan perempuan lain loh. Kenapa? Nggak mau dimadu. Nggak kuat dimadu. Apalagi berjalan di depanku. Wow. Lalu pasang tenda biru. Wow, saudara. Oh, saudara, makanya ada nyanyian itu, di tangan kananku madu. Itu siapa yang nyanyi? Laki-laki apa perempuan? Hah? Laki-laki kah perempuan nyanyi, di tangan kananku madu, di tangan kiriku? Tapi nyanyian itu bukan untuk perempuan, nyanyian itu untuk laki-laki. Aku punya 2 cawan. 1 cawan di tangan kananku bernama anggur merah, di tangan kiriku. Saudara, ya, tentu orang Kristen tidak boleh begitu. Kalau suamimu salah, istrimu salah, diterima apa adanya, asal mau jadi baik. Tuhan mengajarkan kita begitu. Kalau enggak, suami mana sih yang enggak pernah salah? Istri mana yang enggak pernah salah? Rusak semua keluarga kita. Itu loh,
Wes diomongi bola-balik, diomongi ulang-ulang. Lihat ini resikonya. Kalau itu yang diambil sebagai jalan keluar, pecah semua keluarga kita. Kalau kita sampai hari ini bisa utuh, bukan karena kita tidak pernah salah. Bukan karena kita tidak pernah keliru. Tapi karena Tuhan kasih suami dan istri yang mau mengampuni dan menerima kita apa adanya. Yang setuju katakan, bukankah itu kita dengan Tuhan begitu? Berapa banyak kita salah dan menyakiti hati Tuhan, Tuhan tidak pernah buang kita, bukan? Dia selalu menerima kita apa adanya, tidak pernah membuang kita. Dan Tuhan mau kita lakukan seperti Tuhan mengampuni dan menerima kita apa adanya. Saudara-saudara, kita lihat lagi yang lebih hebat, Daud, 8 istrinya. Semakin banyak istri semakin bahagia. Semakin banyak istri semakin enak dan senang. Makin banyak masalah dan pecah pening kepala. Daud istrinya 8. Istri punya anak, punya anak, punya anak, punya anak. Anak dengan anak saling membunuh. Saling membunuh. Absalom dia bunuh Amnon. Kita lihat Adonia dibunuh oleh Salomo. Apa sebabnya? Merebut tahta putra kerajaan. Merebut ingin duduk di atas tahta kerajaan mengganti bapaknya. Demi itu dia saling membunuh. Lihat, Absalom dia bunuh kakaknya. Lihat, saudara-saudara, Salomo adik dia bunuh kakaknya. Adonia agar duduk di atas tahta. Apa ini yang kita ingin, anak-anak kita saling membunuh? Saudara-saudara, lihat, Salomo lebih gila. Punya istri 700 kurang. Dia masih ngeswe solamit. Biar hitam tapi manis. Saudara-saudara, solamit bilang sorry. Aku milik kekasihku dan kekasihku milikku. Dialah gembala yang menggembalakan kambing domba di bunga-bunga bakung yang ada di lembah. Makanya kita nyanyi pujian. Bunga bakung yang di lembah, yaitu Tuhanku. Dan seterusnya. Saudara-saudara, ya kita kekasih Tuhan, milik kekasih kita. Yang menggembalakan domba di lembah-lembah, bunga bakung. Ya Yesus Kristus Tuhan namanya. Istrinya 1000. Apa yang saudara tahu? Semua istrinya menyesatkan Salomo. Membuat Salomo menyimpang ke kanan ke kiri. Karena semua istrinya mau dibuatkan berhala yang ada untuk disembah. Sehingga akhir Salomo pecah kerajaannya. Dia membangun Ka'bah selama 7,5 tahun. Yang dikerjakan tenaga kerjanya 183.300 orang. Selama 7,5 tahun. Ini bangunan megah, bangunan mewah, bangunan yang besar, dilapisi emas lagi. Wih, mudanya Salomo cinta Tuhan luar biasa. Tapi dia akhirnya menyimpang ke kanan dan ke kiri karena istri-istrinya. Hari ini kabar baik, istri bisa membuat suami menyimpang dan istri juga bisa membuat suami kuat dan tetap di dalam Tuhan. Sebab itu istri doa yang banyak. Engkau punya peran untuk bisa membawa dan menyelamatkan keluargamu. Apapun kondisi yang sedang kau hadapi, jangan cuma cerita orang. Ya, nangislah di kaki Tuhan. Tuhan mendengar doa. Ya, oleh sebab itu saudara-saudara, jangan tidak memikirkan ini. Ya, sudah saya terangkan sekian lama, menikah itu bukan takdir. Menikah itu bukan suratan. Menikah itu bukan nasib. Bukan nasib. Pak dokter dapat Bu Popi itu bukan nasib. Bukan. Bukan takdir. Bukan. Bukan suratan. Juga bukan. Tapi pilihan hatiku. Aku memilih seorang pemudi cantik dari mana itu? Mana itu? Mana? Sumber Pucung. Wah, ternyata di Sumber Pucung ada nona cantik. Salah satunya Ibu Popi. Saudara-saudara, menikah itu pilihan. Sekali milih, tidak boleh disesali. Gitu loh, sekali milih, tidak boleh dipulangkan ke orang tuanya. Ya, siapa yang suruh lu milih? Lu menikahkan bukan ditangkap hansip. Lu menikahkan bukan dipaksa orang tua, tapi pilihanmu. Kalau itu pilihanmu, jangan disesali. Tidak boleh disesali. Ada masalah,
dihadapi dengan caranya Tuhan. Dengan caranya firman Tuhan. Teriman. Teriman. Tinggal malik aja. Lendak mau, aku sampai hari ini tidak pernah tidak menerimamu. Apa engkau tidak pernah salah kepadaku? Apakah engkau tidak pernah jahat kepadaku? Apa engkau tidak pernah lupa kepadaku? Tapi aku selalu mau terima waktu engkau datang kepadaku. Ini kasih dari Golgota. Kasih itu Tuhan mau alirkan dalam hidup setiap kita. Supaya kalau kita ketemu orang, kita mudah mengampuni, mudah memaafkan, mudah melepaskan berkat. Bukan kepahitan, bukan marah, bukan dendam, dan bukan pembalasan. Saudaraku, tapi pengampunan. Nah, kita membaca ayat ini luar biasa. 1 Petrus 3, ayat yang ke-17. 1 Petrus 3, ayat yang ke-7, Ya, hai suami, jangan kasar sama istrimu. Hendaklah engkau hidup bijaksana sebagai teman sewaris dalam kerajaan sorga. Supaya doamu jangan terhalang. Supaya doamu jangan hanya sampai di awan-awan dan tidak tembus ke sorga. Bukankah kita semua berdoa supaya doa kita dijawab oleh Tuhan? Karena masalah dan kebutuhan lalu kita doa. Kalau doa kita hanya sampai di plafon rumah, apalagi cuma hanya sampai di awan-awan dan tidak tembus ke sorga, bukankah doa itu menjadi sia-sia? Kata Tuhan supaya jangan doamu terhalang. Jangan kamu sia-siakan istri masa mudamu. Bukan istri mudamu, mudamu. Saudara-saudara, ya sebagai teman sewaris. Bu Popi, Pak Dokter Gendut, tidak hanya kumpul di dunia, tapi kumpul sampai di sorga. Tentu di sorga bukan manten-mantenan, bukan. Dalam kondisi seperti malaikat yang tidak mikir kawin-kawinan. Sorganya Kristen beda dengan sorganya tetangga. Iya kan? Sorganya orang lain beda, ada pesta-pesta katanya di sana. Ya pesta miras seperti Holy Wing, begitu saudara. Ya kan? Kita lihat. Saudara-saudara kekasih Tuhan, jadi kita lihat ibu bapak, perhatikan pernikahan kita. Supaya panjang umurnya. Ada masalah? Ya. Ada persoalan? Ya. Apa sih yang tidak bisa selesai? Apa sih yang tidak bisa selesai? Ya, apa yang tidak bisa selesai? Bisa selesai. Ampunilah. Ya, makanya orang yang menikah kalau tidak dibekali dengan mau mengalah, ojo kawin. Ojo kawin nih. Lek ndak punya bekal mau mengalah, ojo kawin. Ojo kawin. Lek podo ndak mau mengalah, pecah keluarga bukan? Loh, lek podo ndak mau mengalahnya rusak rumah tangga kita bukan? Ya wis lah. Ya wis lah. Ya wis lah. Wis. Ya asal baik ya dan seterusnya. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, tidak ada di dunia ini yang mencintaimu selain Tuhan, itu pasti. Yang kedua, orang tuamu. Sebab itu anak-anak tidak boleh kasar dan berani sama orang tua. Tidak boleh melawan orang tua. Tidak ada orang yang paling mengasihimu di dunia selain Tuhan adalah orang tuamu. Orang tua rela tidak beli baju asal anaknya beli baju. Orang tua rela tidak makan di restoran asal anaknya makan di restoran. Orang tua pakai HP-nya HP jadul, yang penting anakku bisa yang apa itu? Samsung atau Samsung itu. Ya. Yang merek-merek dan sebagainya. Kenapa? Supaya anakku dihargai orang. Supaya anakku juga bangga. Sekalipun orang tua tidak punya. Tidak ada, sayang orang tua kita pendek dan terbatas umurnya. Ya, kalau orang tuaku masih hidup, waduh. Dia yang paling mengasihi kita. Yang ketiga, tidak ada orang yang mengasihimu selain istrimu dan suamimu. Ini benar saudara. Yang pertama Tuhan yang paling mengasihimu, itu pasti. Yang kedua orang tuamu, tapi terbatas usia orang tua kita. Sehingga kita jadi yatim piatu. Ya kan, sebagai sebatang kara di dunia. Itu sebabnya Tuhan bilang, aku tidak pernah menjadikan kau yatim piatu. Aku mengganti bapakmu. Dan saudara-saudara, yang ketiga, yang paling mengasihi kita, suami, istri kita. Bukan anak,
bukan saudara. Enggak. Ngomong begini karena ngalami. Biyen anak akeh ngelumpuk. Sekarang ndak ono anak tinggal dua-duaan tak lho. Saiki iso ngene, iya toh. Engko lek ngono padha ngene. Walah mama. Piye, Ma? Ya ora apa-apa. Kon piye, Pak? Oh, padha. Walah Mbak. Semua akan dialami. Sebab itu jangan buang. Yang paling mencintaimu adalah istrimu. Yang paling mencintai suamimu. Hari ini agak panjang sedikit, saudaraku ya. Tidak apa-apa. Ya kan? Sebab saya masih ingin cerita banyak, saudara. Saya ini punya kelemahan yang tidak bisa saya lakukan. 1, masak. 2, bikin teh, bikin kopi. Saya paling tidak bisa. Jadi gampang. Ada banyak laki-laki pintar masak. Bisa pintar bikin teh. Saya tidak iso. Beli baju ditukok nih. Jadi semua sak dedekku iki 30M. Lho iku lho sing ngene-ngene kae lho saudara. Pengacara itu. Saya sak dedekku iki kabeh iki gak pernah saya tuku. Lega istriku yang tercantik ini. Tapi yang ngono, imbang ngono, bojomu iki gak iso gawe teh. Ha iso saya. Soku, 3 minggu yang lalu besok. Saya kan bangun pagi, minggu jam 4 sudah bangun. Bangun keliling-keliling gereja dan lihat-lihat persiapan. Jam 5:30 saya sudah adus, sudah pakai dasi, sudah. Nyonya aku urung, saudara. Lah saya sengaja di kamar, glodak. Karepku itu tangi, oh, bojomu iki apa? Harap ngene, arah ini. Lah saya gak iso gawe karena ngencepne lho jani. Ngencepne itu bisa jani gampang, tapi itu kelemahan saya. Doakan kelemahan saya ini. Wis, tante ini jam 6. Gurung digaekne, urung tangi. Oh, ya wis. Saya wis kadung ngene, wis macak ganteng adakno. Oh, saya keluar di gereja duduk wis. Au. Iya toh, 6:30 diceluk, pap. Oh ya, kopi kayak, teh. Saya bilang apa? Skasep. Karena ombe, bene. Saudara. Nah, satu kali saya diomongin tante, pap, kau ini kayak wong lanang liyane ngono lho. Apa? Wong nang bojo-bojoku lek mulih kok oleh-oleh. Mbok aku iki lek lunga-lunga iku tukon oleh-oleh. Oh iya. Iya, tak ngono. Oh, aku tukok-tukok klambi ngono. Oh iya. Tapi ini 25 tahun yang lalu. Sejak itu saya tidak pernah belikan oleh-oleh. Tuku pisannya keliru. Aku tukok klambi ya. Saya waktu doa puasa di Lawang, turun ke pasar, di toko-toko itu, saya tanya, Ci, nyonyaku umur segini mana? Masih rumah lawas aku. Tekan oma, ditelok, lengannya dawa, roknya dawa sakmene. Terus ngomong apa? Kon kira aku ustasa. Loh terus piye? Iki kari tukono jilbab yang dadi aku. Iyalah, tuku pisan era bener. Makanya jok aku ngomong aku nuku tak, aku ora iso tuku, ora iso milih. Sing penting nang cacek wis mulih. Sejak itu saya tidak pernah membelikannya. Saudara, ada suami-suami yang pintar belikan istrinya. Puji Tuhan. Ya, bersyukurlah istri-istri kalau suamimu bisa belikan kau baju dan segala-galanya. Ya kan? Aku sak dedekku kabeh gak iso tuku dhewe. Ya kan saudaraku? Baik, itu yang kedua. Si ono yang ketiga saudaraku. Hari ini agak sedikit panjang. Ulangan 17 ayat 18 sampai yang ke-19. Kita lihat ayat yang ke-18. Hakim pasal Ulangan tadi itu 17 ayat yang ke-18 berkata, apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum Taurat ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di samping raja, haruslah raja membacanya seumur hidupnya, belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi, hukum, dan ketetapan untuk dilakukannya. Pesan Tuhan, jangan kau kembali ke jalan yang pernah kau jalani. 2, jangan perbanyak istri supaya engkau tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Yang ketiga ini saudara, lakukanlah firman Tuhan. Kalau kau duduk di atas tahta, di sampingmu ada kitab Taurat yang harus kau baca seumur hidupmu.
agar engkau tidak menyimpang ke kanan ke kiri, agar baik keadaanmu dan anak-anak dan cucu-cucumu. Jadi kita lihat yang ini saudara, melakukan firman Tuhan. Ya, kalau ingin panjang umur, tidak ada lain, lakukan firman. Makanya pesan Tuhan anak-anak, hormati ibu bapakmu, supaya panjang umur hidupmu. Tidak ada lain. Jangan bilang, oh papaku jahat, mamaku jahat. Bukan urusanku. Urusanku sebagai anak, selagi orang tuamu masih hidup, hormati dan cintai mereka. Ya, kata Tuhan, supaya panjang umur hidupmu. Ya, yang dibaca dan yang didengar. Ya, dengarnya sedikit, bacanya sedikit, lakukan sedikit, dapatnya juga sedikit. Tapi dengarnya banyak, lakukan banyak, dapatnya juga banyak. Tentu kita juga ingin dapat banyak dari Tuhan, bukan? Selagi kita masih hidup di dunia, penyertaan dan perlindungannya, pertolongan dan berkat dan mujizatnya, kan kita ingin mengalami banyak. Sebab itu dengarlah banyak. Jangan cuma puas seminggu sekali kebaktian, gak cukup ibu bapak. Ikutlah ibadah PA hari Rebo, menambah pengetahuan kita akan Tuhan. Saudara-saudara, menambah cinta kita kepada Dia dan serahkan masalah kita dalam doa. Bukankah kita punya masalah setiap kita? Serahkan dalam doa, ikut ibadah doa, ikut ibadah PA. Jangan diam di rumah. Sungguhan saudara, sungguhan ibu bapak kekasih Tuhan, supaya kita melihat panjang umurmu dan engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dengan mendengar banyak, melakukan banyak, kita akan dapat banyak. Bagaimana bisa melakukan banyak kalau dengar cuma sedikit? Enggak mungkin. Enggak banyak yang kita tahu bagaimana bisa melakukan banyak. Tapi mendengar banyak, melakukan banyak, engkau akan dapat banyak sementara panjang umur menikmati janji Tuhan dalam dunia ini. Puji Tuhan, sia-siakah kalau kita tidak jalan di jalan yang lama? Sia-siakah Tuhan mau supaya kita perhatikan setiap keluarga pernikahan kita? Sia-siakah kalau kita melakukan firman Tuhan secara rohani? Kita lihat ayat 20 yang terakhir ini. Supaya jangan raja itu tinggi hatinya karena dia penguasa terhadap saudara-saudaranya. Supaya jangan juga ia menyimpang, ada banyak kata menyimpang hari ini yang kita sedang baca. Dari perintah ke kanan atau ke kiri. Agar lama ia menjadi raja memerintah dan ia akan anak-anaknya di tengah-tengah Israel. Ada raja Israel bernama Simri, raja Yehuda di Yerusalem, memerintah 7 hari. Nemen rek, jadi raja 7 hari, nemen, upacaranya belum selesai. Kesele pesta belum selesai. 7 hari, dipecat Tuhan, mati. 7 hari. Bukankah dia mau dinobatkan jadi raja supaya panjang memerintah dalam kerajaan? Ayat ini ditulis, ya apa hasilnya secara rohani? Hidupnya berubah, tidak tinggi hati. Biasa itu penguasa itu jadi tinggi hati karena dia berkuasa. Gitu loh, tidak boleh tinggi hati. Semakin berguna buat Tuhan, semakin rendah hati. Kenapa pelayanan itu tidak panjang umurnya? Jangan berkata, bukan aku yang WL, kalau bukan aku yang singer, kalau bukan aku yang pemain musik, kalau bukan aku yang berkhotbah, gereja ini sepi, gereja ini tidak maju. Itu tinggi hatinya. Semakin kita dipakai Tuhan, mesti semakin rendah. Aku ini bukan siapa-siapa, aku bukan apa-apa. Kalau aku bisa melayani Tuhan, ini hanya karena anugerah. Supaya jangan tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, dan jangan menyimpang ke kiri ke kanan, lurus jalannya secara rohani. Ya, kita lihat jadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana secara jasmani? Kita akhiri ayat Yosua 1 ini, ayat yang ke-7. Ayo WL singernya siap maju ke depan, kita akan nyanyikan satu pujian. Kita membaca Yosua 1 ayat 7, berkata demikian. Yosua, kuatkan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh perintah Tuhan yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan dan jangan menyimpang ke kiri. On the track supaya engkau beruntung kemanapun
engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Luar biasa. Secara jasmani akan beruntung dan berhasil. Bukankah kita rindu keluarga, pekerjaan, apalagi karier kita berhasil, diberkati oleh Tuhan. Kemanapun kau pergi, apapun yang kau kerjakan, sampai ke anak-anak, sampai ke cucu-cucu. Wow, Tuhan memberkati firman Tuhan hari ini.